Batam TV, Inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dalam program Kalam Ilahi bersama saya Gus Muhammad Nur Adhar SPDI dengan tema meneladani akhlak Rasulullah. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena di dalam akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini banyak sekali keistimewaan. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mensyafaati umatnya? Berbeda dengan nabi-nabi yang lain, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu tidak bisa mensyafaati umatnya kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beruntung sekali kita sebagai umatnya Rasulullah, karena kita besok akan mendapatkan syafaat, yaitu syafaatul uzma, syafaat yang besar ketika di yaumil mahsyar atau hari mahsyar. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bisa mensyafaati umatnya? Nabi-nabi yang lain tidak bisa mensyafaati umatnya. Karena di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada akhlak yang mulia. Jadi keistimewaan Rasulullah dibanding dengan nabi-nabi yang lain adalah karena di dalam diri Rasulullah itu ada akhlak yang istimewa atau akhlakul karimah atau berbudi luhur. Mengapa kok kita harus meneladani akhlak Rasulullah? Karena biar kita diakui umatnya. Ketika kita meniru akhlak Rasulullah, maka kita juga meniru sunnah-sunnahnya. Sunnah ada 3. Yang pertama adalah sunnah kauli. Yang dinamakan sunnah kauli adalah sunnah atau perilaku ketika Rasulullah mengatakan itu, maka kita sebagai umatnya harus mengikutinya. Yang kedua adalah sunnah fi'li. Sunnah fi'li ini apabila Rasulullah melakukan sesuatu jadi amalan, maka kita harus mengikutinya. Yang ketiga adalah sunnah takriri. Sunnah takriri ini sunnah Rasulullah tidak melakukan, Rasulullah tidak berbuat, tapi Rasulullah mengiyakan, maka kita wajib mengikutinya. Jadi apabila kita mau diakui umatnya kelak besok di yaumil akhir atau di hari kiamat atau hari pembalasan, maka kita harus mengikuti, baik perbuatannya, baik ucapannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akhlak itu derajatnya lebih mulia daripada ilmu. Banyak sekali orang mempunyai ilmu tapi tidak berakhlak, maka hancurlah atau binasalah orang-orang yang mempunyai ilmu tapi tidak berakhlak. Orang yang mempunyai jabatan tinggi, orang yang mempunyai derajat tinggi tapi dia tidak berakhlak, maka hancurlah.
Oleh karena itu, akhlak itu sangatlah penting. Apalagi meniru akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada langkah-langkah agar supaya kita menjadi seseorang yang mempunyai akhlak yang mulia seperti akhlaknya Rasulullah. Menurut Imam Abu Muhammad bin Ahmad As-Susi atau yang lebih dikenal dengan Imam Al-Ghazali, itu mengatakan di dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin ada 4 langkah supaya hati kita itu bersih, supaya hati kita itu tidak kotor. Jadi sebelum kita berakhlak mulia, maka hatinya dibersihkan dulu. Jadi ada 4 perkara menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, 4 langkah untuk menjadikan hati kita bersih. Karena apa? Az-zahir tadulu alal batin. Jika hati ini kita bersih, hati ini kita baik, maka seluruh badan kita akan menjadi baik. Begitu juga apabila hati kita itu kotor, maka seluruh badan kita itu akan menjadi kotor, baik perbuatannya dan lain sebagainya. Jadi apabila hati kita sudah bersih, maka kita akan menjadikan akhlak yang mulia. Karena wa idza soluhatal jasad wa idza fasadatul jasad. Apabila hati kita itu bagus, hati kita itu baik, maka seluruh badan kita akan menjadikan baik. Begitu juga apabila hati kita itu buruk, hati kita itu jahat, maka seluruh badan kita akan menjadi buruk dan menjadi jahat. Langkah agar hati kita bersih yang pertama adalah dengan az-zikru. Apa itu zikir? Zikir baik zikir lisan, baik zikir dalam hati. Zikir itu selalu mengingat Allah, menyebut Allah. Menyebut Allah, dan zikir tersebut baik zikir yang lain itu seperti halnya sholawat. Jadi kita bersolawat itu mencerminkan kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang cinta kepada seseorang atau cinta kepada sesuatu, maka dia akan memperbanyak sebutannya. Man ahabba syai'an aktsara dzikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia banyak menyebutnya. Zikir ini diumpamakan seperti halnya kita lapar. Kita lapar, terus kita makan. Dengan makan ini hati akan menjadi tenang, pikiran akan menjadi tenang. Jadi orang yang sudah terbiasa atau istiqomah untuk berzikir, itu hatinya tenang, pikirannya ikut tenang. Seperti halnya orang lapar yang ketika makan, pikirannya akan tenang, hatinya akan tenang. Ala bidzikrillahi tadma'innul qulub. Ingatlah, dengan zikir hati akan menjadi tenang. Yang kedua, para pemirsa, perkataan daripada Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang kedua, langkah untuk menjadi agar kita hatinya bersih, yang kedua adalah kita harus mempunyai iman. Apa itu iman? Al-iman huwa tasdiqum bil lisan wa tayaqunu bil qalbi. Iman harus membenarkan di dalam lisannya dan memantapkan di dalam hatinya. Iman itu, para pemirsa, saya ibaratkan dengan begini. Besi itu keras, besi itu kuat. Sekuat-kuatnya besi,
sekeras-kerasnya besi itu bisa dikalahkan dengan yang namanya api. Jadi besi itu kuat, besi itu hebat, tapi besi itu bisa dikalahkan dengan yang namanya api. Begitu juga api, para pemirsa. Api itu kuat, api itu hebat, tapi sehebat-hebatnya api, sekuat-kuatnya api, itu bisa dikalahkan yang namanya air. Air juga begitu, para pemirsa. Air itu kuat, air itu hebat. Bahkan air itu bisa menenggelamkan orang, bisa memporak-porandakan suatu gedung dan lain sebagainya. Air itu kuat, air itu hebat, tapi sekuat-kuatnya air, sehebat-hebatnya air, itu bisa dipindahkan, bisa dikalahkan dengan yang namanya angin. Angin juga begitu, para pemirsa. Angin itu kuat, angin itu hebat, angin itu bisa juga memporak-porandakan gedung, bisa memporak-porandakan yang lainnya. Tapi sekuat-kuatnya angin itu bisa dikalahkan dengan yang namanya gunung. Begitu juga gunung, para pemirsa. Gunung itu hebat, gunung itu kuat, gunung itu sangat keras dan lain sebagainya. Tapi sekuat-kuatnya gunung, sehebat-hebatnya gunung, itu bisa dikalahkan dengan manusia. Para pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah, manusia juga hebat, manusia juga kuat, tapi sekuat-kuatnya manusia, sehebat-hebatnya manusia, itu akan bisa dikalahkan dengan yang namanya satu, yaitu nafsu. Jadi nafsu itu bisa mengalahkan manusia. Banyak sekali orang yang hebat, orang yang kuat, orang yang punya pangkat yang tinggi, derajat yang tinggi, tapi dia dengan nafsunya, dia hanya sekejap bisa mengalahkan orang tersebut dengan nafsunya. Dan juga nafsu itu kuat, para pemirsa. Nafsu itu hebat. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum menciptakan Nabi Adam sudah menciptakan nafsu terlebih dahulu. Nafsu ini diciptakan oleh Allah sebelum Nabi Adam. Di dalam sejarah, di dalam Al-Quran dijelaskan, nafsu itu sebelum diciptakan dan selesailah diciptakan nafsu tersebut, nafsu ditanya oleh Allah, "Wahai nafsu, siapa kamu?" Tapi dengan sombongnya, dengan takaburnya, nafsu itu tidak menjawab dan dia meremehkan Allah. "Saya ya saya, kamu ya kamu." Sehingga Allah murka. Kemudian nafsu tersebut diletakkan di dalam api neraka yang sangat panas. Kemudian dalam kurun 1000 tahun nafsu diangkat lagi oleh Allah dan ditanya lagi, "Kamu itu siapa, wahai nafsu?" Dia masih angkuh, dia masih takabur, dan dia tidak mau mengakui Tuhannya. Kemudian dia menjawab, "Saya ya saya, kamu ya kamu." Sehingga Allah geram lagi, kemudian nafsu diletakkan di dalam neraka yang paling dingin, minus derajat, sehingga nafsu tersebut dalam kurun 1000 tahun itu diangkat lagi oleh Allah dan kemudian ditanya lagi. Dia masih angkuh, dia masih takabur, dia bilang, "Saya ya saya, kamu ya kamu." Kemudian Allah geram lagi, kemudian nafsu tersebut diletakkan di dalam perutnya Nabi Adam. Ini nafsu letak daripada nafsu, makhluk nafsu itu di dalam perutnya Nabi Adam. Kemudian dalam 1000 tahun, kurun 1000 tahun, nafsu tersebut diangkat dan ditanya, barulah dia, "Irji'i rabbiki radiyatan mardiyah." Dan saya ikhlas, saya ridho, saya itu adalah makhluk kamu dan
kamu adalah Tuhan saya. Itulah gambarannya nafsu. Dan nafsu tersebut itu hebat, nafsu itu kuat, tapi nafsu itu bisa dikalahkan dengan yang namanya satu iman. Jadi orang yang mempunyai iman, orang yang mempunyai iman ini bisa mengalahkan hawa nafsu. Jadi nafsu itu tidak melulu nafsu dalam kejelekan, ada nafsu dalam kebaikan ada, karena tingkatan-tingkatan daripada nafsu itu ada 7. Jadi dari 7 tersebut yang terakhir itu rodiyah mardiyah, nafsu atau nafsu kamilah. Nafsu tersebut yang derajatnya itu tinggi sekali. Pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah, tetaplah bersama kami dalam program Kalam Ilahi. Kami akan kembali sesaat lagi. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki tea room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kalam Ilahi di Batam TV. Kita lanjutkan lagi langkah biar hati kita bersih menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ketiga adalah istiqomah dalam beribadah. Jadi apabila kita beristiqomah dalam beribadah,
maka hati kita akan menjadi bersih. Seseorang yang sering atau istiqomah dalam melakukan ibadah, maka hatinya itu akan menjadi baik, hatinya akan menjadi tenang dan lain sebagainya. Jadi ibadah di sini ada dua. Yang pertama adalah ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang murni dan diperintahkan langsung dari Allah, seperti halnya sholat, seperti halnya zakat, seperti halnya puasa, dan seperti halnya haji bagi yang mampu. Jadi ibadah mahdhah itu ibadah yang langsung diperintah oleh Allah dan itu sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Itu ibadah mahdhah. Dan ibadah mahdhah itu ibadah yang pahalanya langsung makhluk tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang juga diperintahkan oleh Allah yang ada hubungannya dengan makhluk lain atau manusia atau sosial. Ibadah ghairu mahdhah banyak sekali contohnya, seperti hanya kita senyum kepada kaum muslimin atau saudara-saudara kita seiman, itu termasuk sedekah, itu juga termasuk ibadah ghairu mahdhah. Kenapa kok kita hidup disuruh ibadah? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan wahai golongan manusia dan jin kecuali hanya untuk ibadah. Illa liya'budun. Kalau bahasa pesantren, illa itu berfaidah kosor, tidak bisa ditawar. Jadi kita hidup di dunia ini hanya untuk ibadah. Tapi jangan salah, ibadah itu banyak hal seperti yang sudah saya uraikan tadi. Apabila kita bekerja, dalam hidup kita harus bekerja karena untuk menafkahi keluarga. Karena kalau sudah menafkahi keluarga, itu pahalanya seperti hanya perang atau jihad fisabilillah. Apalagi kita menafkahi anak yang ada dalam pendidikan, baik itu pesantren, baik itu sekolah yang ada agamanya, itu pahalanya seperti jihad atau perang. Uang yang dikeluarkan kita untuk memondokkan anak kita, itu dicatat oleh Allah pahala yang berlimpah-limpah, pahala yang seperti halnya perang fisabilillah. Tapi dengan catatan dengan niat untuk berbuat baik dan kelak anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Karena apabila kita mempunyai anak yang solihah, itu aset akhirat. Karena apa? Dalam Al-Quran dijelaskan, seseorang anak yang mendoakan kepada kedua orang tuanya, apabila kita sudah mati, amal anak tersebut itu mengalir pahalanya ketika kita sudah meninggal dunia. Begitu juga ketika anak melakukan sesuatu perkara yang keji, anak melakukan suatu kemaksiatan, maka di alam barzah atau alam kubur kita akan merasakannya. Al-walad rohnun. Anak itu adalah sebuah gadaian. Apabila anak itu rusak, maka tanggung jawab kita. Besok kelak di yaumil akhir, anak kita itu diumpamakan pegadaian. Apabila rusak, kita harus bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan. Itulah ibadah atau semua tergantung niat. Seperti halnya Batam TV ini, Masya Allah. Batam TV untuk mensyiarkan agamanya Allah melalui media-media cetak ini.
dengan syiar, dengan niat syiar, insya Allah akan mengalir pahalanya. Karena seseorang yang mempunyai ilmu dan diamalkan dan disyiarkan, apalagi melalui media cetak Batam TV ini, maka seseorang yang mensyiarkan mendapatkan pahala, dan yang wasilah atau perantaranya itu juga mendapatkan pahala. Tapi semua tergantung pada niat. Kalau niatnya syiar, insya Allah akan mendapatkan pahala kesyiaran. Tapi kalau niatnya lain, maka Allah akan mencatat yang lainnya juga. Karena innamal a'malu binniyat. Semua itu tergantung pada niatnya. Kembali kepada firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak akan menciptakan wahai golongan manusia dan jin kecuali hanya ibadah. Jadi ibadah tidak hanya sholat, tidak hanya zakat, tidak hanya puasa, tidak punya haji, tapi ibadah ada yang berhubungan dengan sosial atau yang berhubungan dengan manusia lain. Seperti halnya apabila kita bekerja diniati dengan ibadah, maka akan mendapatkan pahala ibadah. Jadi pahala ibadah. Mengapa kok Allah Subhanahu wa ta'ala membenci orang-orang yang tidak bersih hatinya? Karena orang yang tidak bersih hatinya maka akan muncul dengan akhlak yang tidak bagus. Maka kita harus meniru, meneladani akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah sudah saya uraikan tadi, mengapa Rasulullah bisa mensyafaati umatnya. Nabi-nabi yang lain tidak bisa mensyafaati umatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena Nabi Muhammad SAW itu bisa mensyafaati umatnya karena mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang luhur. Karena dengan akhlak yang luhur bisa menjadi istimewa. Bahkan kita harus bersyukur menjadi umatnya Rasulullah, karena besok pertama kali masuk surga itu umatnya Rasul, bukan umatnya Nabi Adam sampai Nabi Isa. Padahal umatnya Rasulullah itu di akhir zaman. Kenapa kok umatnya Rasulullah didahulukan masuk surga pertama kali? Karena sudah dinas di dalam Al-Quran. Allah berfirman, pertama kali yang masuk surga adalah umatnya Rasulullah. Bahkan sebelum alam ini diciptakan, sebelum bumi ini diciptakan, makhluk-makhluk ini diciptakan, itu Nur Muhammad sudah diciptakan dahulu, Masya Allah. Terus kiat-kiat atau langkah-langkah menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya yang keempat adalah harus satu beristiqomah. Baik beristiqomah dalam bekerja, baik beristiqomah dalam ibadah, baik beristiqomah yang lain-lainnya. Karena al-istiqomah alfum min alfi karomah. Istiqomah itu karomahnya itu melebihi daripada 1000 daripada karomah. Apa itu karomah? Karomah itu adalah kelebihan yang diberikan kepada para aulia, para wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah, itu karomah. Jadi ada tingkatan. Kalau nabi atau rasul itu namanya mukjizat. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu yang di luar nalar kita, itu bukan mukjizat, karena mukjizat dimiliki hanya nabi saja. Kalau kita makhluk setelah nabi, maka bukan mukjizat tapi karomah atau kelebihan atau fadilah atau kanugrahan. Kalau kita bukan mukjizat tapi kanugrahan. Jadi kalau nabi itu adalah mukjizat, setelah nabi, aulia atau para wali itu adalah karomah, setelah para wali yaitu yang kan ada generasi-generasi.
pertama Rasulullah, kenapa Rasulullah diutus di muka bumi? Karena untuk menyampaikan risalah atau wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan kebaikan di dunia ini. Jadi intinya yang pertama Rasulullah diutus ke muka bumi ini dengan membawakan risalah atau kalam-kalamnya Allah, seperti tema kita yaitu kalam ilahi di Batam TV ini. Terus yang kedua adalah para aulia, generasi kedua para wali. Jadi para wali ini generasi setelah Rasulullah, para sahabat, tabi'in, terus para wali atau kekasihnya Allah. Di masanya itu ada generasi-generasi yang untuk menyampaikan kalamnya Allah. Kalau sekarang yaitu para mubaligh, para asatidz atau para ustadz atau ustadzah untuk menyampaikan kalamnya Allah. Jadi al ulama warasatul anbiya. Jadi ulama itu adalah pewaris daripada nabi. Tugasnya Allah menyuruh para ustadz, menyuruh para mubaligh untuk di generasi setelah generasi para aulia, para wali ini hanya untuk menegakkan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kebaikan dan menyegah kepada kemungkaran. Kemungkaran di muka bumi ini, apabila ada ulama, insya Allah kemungkaran itu bisa disaring, bisa difilter dengan adanya para ulama. Jadi ulama itu tugasnya untuk meyakinkan hatinya para umat, memantapkan hatinya para umat, menambah imannya para umat, menyemangati ibadah para umat. Terus umaro atau pemerintah di sini tugasnya untuk mengatur daripada birokrasi kepemerintahan. Jadi umaro dan ulama harus saling sinergi. Umaro atau pemerintah, dengan catatan umaro atau pemerintah yang harus bisa menegakkan dengan kepemerintahannya. Jadi sebagai umaro atau seseorang yang ditugaskan ke pemerintahan harus belajar dengan ulama, harus belajar dengan para ustadz biar menjadi umaro atau pemerintahan yang adil, yang solid. Karena pemerintah yang solid, yang adil, besok di yaumil akhir itu akan masuk surga pertama kali dan tidak akan dihisab. Jadi para pemerintah harus bersinergi dengan ulama untuk bersinergi dan bersharing bersama. Terima kasih kebersamaan pemirsa Batam TV dalam program Kalam Ilahi. Saya Gus Muhammad Nur Adhar SPDI mohon undur diri, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.